Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggunakan COVID-5. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Dewi Ayuningsi, yang kedua Jumaira Esa Putri, yang ketiga Maulidi Zikrinur, yang keempat Muhammad Devin Jonatila, kemudian Mutiara Oktaviana Haloho, selanjutnya Nauro Nazifah, dan yang terakhir yaitu Putri Indah Cahyani, yaitu saya sendiri selaku moderator pada kali ini. Adapun subbagian yang akan dijelaskan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, kedua metodologi, ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. Untuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Nah, di sini Kementerian Agama Provinsi Riau sudah menggunakan SITI dalam proses kinerja pegawai. Nah, masih ada beberapa kendala dan kekurangan dalam penggunaannya, yaitu seperti fitur-fitur yang error dan juga respons sistem yang lambat. Kemudian selanjutnya, apa sih sistem yang digunakan pada Kementerian Agama Provinsi Riau, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan SIMPEK. SIMPEK ini bertujuan untuk pendokumentasian data, presensi, dan juga capaian kerja pegawai. Nah, penerapan sistem kemudahan dan transparansi sistem kerja instansi pemerintah sehingga proses monitoring dapat terlaksana dengan cepat dan akurat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK untuk menemukan titik kekurangan pada aplikasi tersebut sehingga dapat dihasilkan bahan evaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya Jumaira Esa Putri. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Dalam metodologi penelitian terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, studi literatur yang merupakan tahapan mencari bahan referensi seperti jurnal dan buku mengenai COVID-5. Selanjutnya, penentuan domain COVID-5. Pada tahap ini terdapat 4 langkah untuk menentukan domain yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu pemetaan Renstra ke dalam enterprise, goals, pemetaan related goals, pemetaan COVID-5, dan pemetaan Racicat. Selanjutnya, pengumpulan data. Pada tahap ini berupa pengumpulan data dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden dari hasil Racicat. Selanjutnya, proses audit dan analisis hasil. Pada tahap ini dilakukan proses audit dengan subdomain APO 11 dan DSS 03 yang berfokus kepada SIMPEK atau Sistem Informasi Kepegawaian. Nah, setelah itu maka dilakukan perhitungan maturi level dan GAP level. Selanjutnya, rekomendasi. Nah, pada tahap ini merupakan memberikan rekomendasi dari hasil maturi level dan GAP level pada Kementerian Agama Provinsi Riau. Baiklah, terima kasih kepada Jumaira. Selanjutnya yaitu pembahasan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Yang pertama ada pemetaan enterprise. Namun sebelum kita masuk ke dalam pemetaan enterprise, kita harus menentukan dulu ruang lingkup penelitian yang akan dikaji pada paper ini. Yang pertama, pada penelitian sebelum kita menentukan domain, maka kita harus tahu dulu tujuan dan objektif dari Kementerian Agama Provinsi Riau. Jadi cara untuk menentukan cara kita mengkaji tujuan dan objektif pada organisasi tersebut adalah melalui pemetaan enterprise yang mana kita harus melihat rencana strategis dari perusahaan tersebut. Di sini ada 2 tujuan pada rencana strategis ke Kementerian Agama Provinsi Riau, yaitu tujuan ketiga, pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata, dan tujuan keenam, peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya barulah kita menentukan subdomain apa yang akan kita gunakan pada penelitian kali ini. Di sini ada seluruh domain pada COVID-5, namun ada 2 subdomain yang akan kita gunakan sebagai fokus penelitian kali ini, yaitu APO 11 dan DSS 03 pada bagian delivery of IT service in line with business requirement. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devin yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yang akan dijelaskan oleh Maulidi Zikrinur. Kepadanya identifikasi Racicat. Identifikasi penentuan Racicat berdasarkan identifikasi struktur fungsional pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau serta peran masing-masing yang berkaitan dengan subdomain APO 11 dan DSS 03 sehingga didapatlah Racicat yang ada pada tabel berikut.
Pada tahap pertama yaitu pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner yang dilakukan dengan key person yang telah dipilih berdasarkan identifikasi pada ranji chart. Daftar pertanyaan disusun secara tertulis untuk bertujuan untuk memperoleh data. Kuesioner disebarluaskan kepada responden, khususnya key person yang telah dipilih berdasarkan identifikasi ranji chart, untuk mendapatkan tanggapan mereka terkait dengan penelitian yang dilakukan. Analisis tingkat kematangan. Analisis tingkat kematangan ini dihitung berdasarkan rumus maturity index pada setiap domain proses APO 11 dan juga DSS 03, sehingga didapatlah hasil seperti pada tabel berikut. Pada APO 1101 didapatkan hasil maturity level 0,39, APO 1102 0,45, APO 1103 0,42, APO 1104 0,35, APO 1105 0,36, APO 1106 0,36. Sehingga jika dirata-ratakan, maka maturity level untuk subdomain APO 11 yaitu 0,39, yang berarti kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berada pada level 0 atau non-eksistensi, yang berarti organisasi tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Selanjutnya pada domain DSS 03 diperoleh untuk DSS 0301 dengan nilai maturity level 0,46, DSS 0302 0,48, DSS 0303 0,45, DSS 0304 0,48, dan DSS 0305 0,48. Jika dirata-ratakan, maka didapatlah hasil untuk maturity level subdomain DSS 03 yaitu 0,47, yang berarti satu wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berada pada level 0 atau non-eksistensi, yang berarti organisasi pada tahap ini tidak dapat mengidentifikasi masalah yang harus diatasi dan merasa tidak perlu mekanisme proses tata kelola TI yang bagus sehingga tidak ada pengawasan sama sekali. Baik, terima kasih kepada Maulidi Zikrinur. Selanjutnya pembahasan bagian 3 yang akan dijelaskan oleh Naura Nazifah. Kepadanya disilahkan. GAP ini merupakan analisis kesenjangan kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis GAP melibatkan perhitungan selisih antara target level dengan maturity level. Hasil dari analisis GAP ini akan dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan atau perbaikan terhadap sistem. Adapun hasil analisis GAP terhadap sistem SIMPEX sendiri dapat kita lihat pada tabel yang disajikan. Yang pertama untuk domain proses APO 11 dengan target level 5, maturity level 0,39 menghasilkan nilai GAP yaitu 4,61. Hasil analisis terhadap domain APO 11 dengan manage quality menunjukkan bahwa kurangnya perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian dalam integrasikan praktik manajemen mutu. Yang kedua, kurangnya kemampuan dalam memantau dan mengukur efektivitas manajemen mutu, serta tidak adanya sistem manajemen mutu atau SMM yang memberikan pendekatan standar, formal, dan berkelanjutan. Yang kedua, untuk domain proses DSS 03 dengan target levelnya 5, maturity level 0,47, sehingga menghasilkan nilai GAP yaitu 4,53. Analisis GAP untuk DSS 03 dengan manage problems menunjukkan bahwa kurangnya dan tidak adanya proses identifikasi masalah terkini dan penentuan prioritas yang tepat. Yang kedua, kurangnya pemantauan penyelesaian masalah terhadap persyaratan bisnis dan SLA, dan juga tidak adanya identifikasi, evaluasi, dan penentuan prioritas solusi terhadap kesalahan yang diketahui. Untuk hasil analisis GAP juga dapat dilihat pada grafik yang disajikan. Baik, terima kasih kepada Naura Nazifah. Selanjutnya yaitu sebagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Dewi Ayuningsi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian audit pada SIMPEX yang telah kami lakukan dan hasil yang telah ditemukan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu tingkat kematangan atau maturity level yang didapatkan pada kedua subdomain yaitu APO 11 dan DSS 03 berturut-turut adalah 0,39 dan 0,47 dan memiliki rata-rata 0,43 yang dimana masih terdapat pada level 0. Yang kedua yaitu nilai kesenjangan atau analisis pada subdomain APO 11 dan DSS 03 berturut-turut adalah 4,61 dan 4,53 yang berarti masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai yaitu pada level 5. Yang ketiga adalah dalam analisis subdomain APO 11 terdapat sistem masih banyak kekurangan yang terdapat terutama pada praktik manajemen mutu dan tidak adanya sistem manajemen mutu atau SMM yang akan berlanjut kepada manajemen kualitas organisasi. Yang terakhir yaitu dalam analisis subdomain DSS 03 terdapat sistem yang terdapat banyak kekurangan pada proses identifikasi masalah, pemantauan penyelesaian masalah, dan prioritisasi solusi untuk masalah yang dihadapi. Terima kasih Dewi Ayuningsi. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mengucapkan
Terima kasih dan juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.